Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Kita ulangi adab-adab yang perlu kita bekalkan kepada diri kita dalam rangka kita mempelajari ilmu-ilmu Allah Jalla wa ala. Tulus ikhlas karena Allah yang pertama, dengan peradaban yang tinggi, dengan penuh tawadhu kepada sesiapa saja amama ibadillah, dan juga tawadhu dengan hati merendah diri lebih-lebih lagi terhadap perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Orang yang mempunyai sifat sombong itu tidak akan mungkin atau sulit untuk melibatkan diri dan beramal dengan perkara-perkara yang disunatkan. Pakai baju jubah, pakai baju kamis, itu bukan budayanya kita. Kita harus memposisikan dan juga harus mentradisikan budaya pakaian tradisional kita. Jadi dengan keegoan tadi itu akhirnya dia tidak mau mengamalkan ilmu dan berpakaian secara sunnah. Begitulah dengan misal-misal seumpamanya. Yang keempat, tathhiruz zahir wal batin, bersihkan diri zahir dan batin, bersihkan diri kita daripada segala sifat-sifat yang tercela. Jadi misalnya dengan bahasa sederhana saja, itu di KLII ataupun juga di Subang ataupun juga di Muhammad Muhammad di LCC, itu pesawat tidak akan mendarat. Ya kalau pada itu dengan landasannya, kalau dengan airportnya masih ada rumput sana, ada kayu, ada puing-puing dan juga ada sampah dan lain sebagainya, ilmu tidak akan singgah. Pesawat tidak akan mendarat, ilmu juga tidak akan singgah, dan tidak akan betapa di dalam hati seseorang kalau pada saat hati kita atau diri kita masih dijajah oleh sifat-sifat tercela, riya, ujub, sum'ah, angkuh, hasud, dendam, dan juga dengan sifat-sifat tercela lainnya. Setelahnya itu, setelah kita bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang tercela, kemudian baru kita hias diri kita dengan sifat-sifat yang mulia. Bukan hanya setakat hati yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita awasi, bukannya setakat hati yang perlu kita bersihkan, tapi juga madhar, lahir. Jadi talibul ilm nanti jangan kalau pada waktu mengaji pakai serban secara sembarangan, berpakaian secara sembarangan. Allah, kumis panjang, kumis misai panjang sekali, entah kemana hala tujuannya, janggut tak pernah terurus, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu katanya talibul ilm. Dah, talibul ilm kemas, tampan, cantik, bagus, masya Allah, tabarakallah. Jadi kerapian dan keindahan dalam Islam itulah merupakan satu perkara yang sangat-sangat digalakan. Innallaha jamil. Sebab manusia yang sempurna, manusia yang sehat, seketika tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga penampilannya, tidak menjaga pakaiannya, dan tidak menjaga perilaku dan hidupnya, insan yang sempurna tadi itu, kesempurnaan yang Allah berikan kepada manusia yang tidak Allah berikan kepada makhluk Allah lainnya, yang manusia adalah ciptaan Allah. Macam mana kita boleh menampakkan bahwasanya Allah itu jamil? Allah itu maha cantik, Allah itu maha hebat, Allah itu maha sempurna, yang kalau pada ciptaan Allah tidak memperlihatkan kehebatan, kesempurnaan Allah Jalla wa'ala. Jadi seperti perumpamaan yang pernah kita sebut dahulu, kalau Eropa yang memproduk kendaraan tadi itu, insya Allah laju, berkualiti, bagus, cantik, indah. Nah, tapi kalau seandainya minta maaf, Korea yang produk atau Cina yang produk, jelas dia tidak bertanding dengan buatan Jepun atau dengan buatan Eropa. Nah, seperti itulah dengan manusia ciptaan Allah Jalla wa'ala. Maka kita jaga zahir dan batin kita daripada segala sifat yang tercela. Kemudian madhar kita, pakaiannya tadi dengan bulu-buluan misalnya yang pada hari ini, pada hari Jumat, nah itu kita cukur atau kita cabut. Begitu juga dengan kuku, jangan sebagai talibul ilm sampai tak ada waktu untuk memotong kuku panjang sekali seperti kuku binatang buas saja. Kemudian dengan misai, dengan janggut sama ukurannya. Jadi sampai kita tak dapat membedakan yang mana yang misai dan juga yang mana yang janggut, disebabkan karena tidak dijaga kebersihannya. Itu namanya tathhir az-zahir wal batin, tathhirul qulub, daripada sifat-sifat yang tercela. Yang selanjutnya, kita melihat guru kita dengan penuh takzim. Kita melayan guru kita dengan penuh penghormatan. Kita melayan guru kita dengan penuh penghargaan. Kata Sayyidina Ali, sirtu man 'allamani harban sirtu lahu abda. Man 'allamani harban, seseorang yang mengajarkan sepatah huruf kepadaku, maka aku akan menjadi hamba sahaya. Insya'a
a'taqani wa insya asta'badani. Kalau dia nak, dia bebaskan aku. Kalau dia nak, dia jadikan aku sebagai hamba sahayanya. Masya Allah, tabarakallah. Yang walaupun Tuk Guru kita hanya setakat punya rumah kecil, Masya Allah, penghasilan yang kecil, Masya Allah, kedudukan yang kecil, motor yang kecil hanya setakat dalam 70 cc saja, murid, Masya Allah, besar sekali pusing saja, miatus sudah dalam 200 km kelajuannya. Hak Tuk Guru tadi itu tetap saja dengan kita merasa seperti hamba kepada orang tadi itu, karena kita sudah dimiliki oleh Tuk Guru kita dengan sepatah kata ilmu, dengan sepatah kata hukum, dengan sepatah kata mutiara hikmat yang diberikan Tuk Guru kita kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Coba lihat, di antara daripada peradaban-peradaban yang tinggi daripada ulama-ulama kita dahulu, Al-Imam Asy-Syafi'i di kitab misalnya, jadi kata beliau, pada saat aku mengaji di hadapan Imam Malik rahimahullah ta'ala, itu sampai untuk membuka lembaran kita, guru sedang bersyarah, untuk membuka lembaran itu pelan, ya tasafah pelan sekali, supaya jangan sampai kedengaran bunyi pada saat kita membalik lembaran kita. Sampai ke tahap itu hormat dan takzim mereka kepada guru. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man dikatakan sepanjang hidup beliau tidak pernah menghujurkan kedua belah kaki ke arah tempat kediaman Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Semuanya tahu, tapi kita tak praktikkan benda-benda semacam itu. Sedangkan jarak antara rumah beliau dengan rumah Imam Hamad, guru beliau, itu tidak kurang daripada 7 lorong. Adik-adik semuanya, muslimat, muslimin, 7 lorong. Sana sebut dengan 7 gang, 7 jalan. Lorong Budiman, Mustaqim, Al-Inayah, Al-Hirasa, At-Taqwa, Taman Jelita, Taman Cantik, Taman Ria, Taman Ujub, Taman Sum'ah, dan juga Taman Ibadah misalnya. Dari 7 kawasan taman tadi itu, Masya Allah, jauh sungguh. Bukan berhadapan semacam itu sekarang. Tengok pelajar-pelajar sekarang, tunggu dia masih duduk lagi. Dia bukan seakan hunjurkan kakinya, tidak lagi berbaring di situ. Dari mana antum mendapatkan keberkatan ilmu? Jangan pandang guru antum kecil, jangan pandang karena guru antum tadi itu gede, jangan pandang karena antum punya duit banyak akhirnya kita bersikap tak sopan. Tidak, memanglah mungkin barangkali karena kita merasa lebih, tapi perasaan kita itu akan terhakis karena ada yang melihat, dan juga ada Allah Jalla wa'ala yang memandang kita rendah dan yang memandang kita sinis dengan perilaku kita yang kurang sopan. Suatu hal yang di luar daripada khayalan. Kalau sampai dengan jarak ukuran tidak kurang daripada sekian meter, ternyata dengan beliau, guru beliau tak nampak pun kalau kita hunjurkan kaki, tapi demi untuk memberikan penghormatan kepada Tuk Guru, dikatakan beliau tidak pernah menghujurkan kaki ke arah rumah Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullah. Mungkin ada pertanyaan dengan saudari kita Ustadz Mahathir. Kita masih ada beberapa menit lagi dalam program Cinta Ilmu atau dengan tajuk Adab-adab menuntut ilmu pengetahuan. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul Syekh, pada zaman sekarang ini ilmu-ilmu agama ataupun maklumat-maklumat agama senang didapati daripada internet, Facebook, daripada televisyen, VCD dan lain-lain. Mengapakah pentingnya berguru apabila kita menuntut ilmu? Itulah tadi, Facebook, netbook, MP3, MP4 itu tidak akan boleh memberikan teguran kepada kita. Kita angkat kaki pada waktu kita menuntun komputer atau dengan MP3-nya, dengar. Kita nak buat lagu manapun tak ada yang tegur, tak ada yang betulkan kita. Jadi bagaimana kita boleh betul kalau pada saat kita tidak ada qudwah, tidak ada contoh teladan yang boleh kita idealkan sebagai idolakan, sebagai contoh yang ideal kita, sebagai insan yang kita idolakan dalam hidup, itu tidak ada. Jadi dengan Facebook atau juga dengan perantaraan jaringan internet, jadi kalau pada waktu kita mengaji, kita pertama tidak mendapatkan teguran pertama, kemudian yang kedua kita nak buat lagu seperti acara seperti apapun, yang kedua kemudian dengan rasa bimbang dan risau pada saat kita terbabi dengan hal-hal negatif dan juga dengan hal-hal janggal semacam itu pada waktu kita belajar, itu tidak ada. Bedanya kalau pada waktu kita mengaji secara talaki seperti sekarang nih,
Haji Jarum, Kapten Kolonel Tentera, Masya Allah, Tabarakallah, Tuan Haji Hanif tu dengan pensara kita Ustaz Mahathir. Mesti kalau seandainya anak tak tegur pun adalah rasa segan kita kalau pada saat kita sedang sama-sama duduk macam ni, terus ada satu angkat kaki goyang-goyang macam mana, ada kesensitifan hati. Nah, dan seperti itu tidak ada dengan menggunakan peralatan-peralatan yang disebutkan tadi dalam menuntut ilmu pengetahuan. Jadi jelas keberkatan tidak akan wujud karena tidak ada ijtima', adanya berkah, adanya rahmah, adanya maghfirah, adanya malaikat yang berkerumun kalau pada saat kita berhimpun. Silakan pertanyaan yang selanjutnya. Adakah kita boleh bernazar sekiranya nazar terdahulu masih belum tercapai? Apakah boleh kita bernazar? Bernazar melulu, nazar lagi, sedangkan nazar yang sebelumnya pun belum tercapai lagi. Nazar lagi, kalau seandainya aku kawin tahun ini, saya akan menyembelih satu ekor lembu. Belum kawin lagi dan belum dapat jodoh lagi, nazar lagi. Kalau Allah bagi aku keuntungan banyak, maka dengan aku akan sembahyang 100 rakaat. Kalau seandainya Allah bagi peluang untuk mendapatkan tenda tersebut, insya Allah aku akan melaksanakan haji 10 kali misalnya. Jadi kata malaikat, satu persatu lah bang. Jadi secara hukum tak ada masalah, tak ada masalah sebab yang pertama tidak ada hubungannya dengan yang kedua. Tadi janji, ini janji, ini janji. Jadi tidak ada larangan untuk kita bernazar kembali yang walaupun dengan yang pertama masih belum tercapai. Tapi pada saat, Masya Allah, Tabarakallah, kita ada 10 nazar, Allah takdirkan satu persatu. Tahun pertama dengan nazar yang pertama kita tepati, tahun kedua dengan nazar kita yang kedua kita penuhi, tahun ketiga dengan nazar kita yang ketiga kita laksanakan, begitulah seterusnya. Jadi tidak ada larangan untuk kita bernazar lebih daripada satu, asalkan pada saat Allah kabulkan hasrat keinginan kita, Allah kabulkan permintaan kita, dengan nazar pun kita pun juga kita penuhi. Kita masih ada semenit lagi. Saya lanjutkan sedikit dengan pembicaraan yang kita bicarakan tentang memandang guru kita dengan penuh hormat dan ta'zim. Saya ingin mengongsikan kepada para pendengar semuanya cerita yang cukup menarik. Ada salah seorang anak daripada khalifah, bukan setakat anak daripada menteri besar atau menteri atau gubernur, tidak. Anak daripada seorang khalifah pada saat itu duduk mengaji di depan Imam Syarif. Jadi ya biasalah kalau bapak khalifah kemudian dengan jawatan, kedudukan, segala-galanya di bawah pemerintahan daripada orang tuanya. Pada saat bertanya dengan Imam Syarif, tanya santai ji, minta maaf duduk macam tu. Syekh, Tanggoro nak tanya hukum. Tu macam mana tu? Jadi Imam Syarif tak layan, jangankan melayan, tengok saja tidak. Akhirnya dia pun naik angin, marah sungguh dengan tu guru. Tu guru, awak tak kenal aku, kau ni siapa? Kau nak Tuan Khalifah? Tahu kamu anak siapa? Tapi sesungguhnya ilmu lebih mulia daripada kamu dan juga lebih mulia daripada orang tua ada. Kita lihat sejenak. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.